Netizen yang budiman, sahabat Riskonomics, kita punya 4 kategori risiko berdasarkan frekuensi dan severity. Sudah pula kita bahas agak dalam apa yang bisa kita lakukan untuk risiko yang sifatnya low frequency, low severity, yaitu kita ignore atau kita retain. Kemudian apa yang bisa kita lakukan pula untuk yang high frequency tapi low severity, sering terjadi tetapi dampaknya kecil, yaitu kita retain, karena kita bisa mengestimasi secara cukup akurat berapa yang perlu kita sediakan untuk waktu tertentu. Sekarang kita memasuki ke kategori yang ketiga, dan saya yakin ini adalah kategori risiko yang paling penting dan paling relevan untuk asuransi, yaitu kategori low frequency, high severity. Jarang terjadi, jarang berubah betul-betul menjadi kerugian, tetapi apabila risiko ini betul-betul berubah menjadi kerugian, maka biasanya dampaknya besar. Jadi low frequency tetapi high severity. Dampak besar artinya secara fisik dampaknya besar, kerusakannya besar, dan secara finansial juga untuk mengembalikan kepada keadaan semula, untuk menggantikannya, maka juga diperlukan dana yang besar. Dan inilah risiko yang paling perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Misalnya, contohnya kita punya mobil, kita punya motor, kita punya rumah misalnya, atau aset-aset yang cukup berharga milik kita. Apabila terjadi sesuatu pada aset ini, hilang, terbakar, musnah, terkena banjir, rusak karena gempa bumi dan sebagainya, maka dampaknya bisa besar, kemungkinan besar, dan mungkin kemungkinan besar kita tidak memiliki dana atau sumber daya yang cukup untuk menggantikannya yang kita miliki sendiri. Katakanlah kalau saat ini mobil saya hilang, saya tidak punya cukup uang untuk membeli mobil yang baru. Rumah saya terbakar habis karena kebakaran atau karena gempa, musnah. Saya juga tidak punya uang yang memadai untuk segera membangun rumah yang baru atau membeli rumah yang baru. Nah, disinilah kita perlu mekanisme atau pilihan atau option yang tepat untuk menghadapi risiko seperti ini. Dan yang paling tepat untuk menghadapi risiko seperti ini adalah dengan memindahkan risiko ini ke pihak lain atau mentransfer risiko ini ke pihak lain. Dari sinilah muncul ide asuransi. Dari sinilah saya katakan bahwa jenis risiko inilah yang paling relevan dengan asuransi. Jadi mobil dan rumah kita asuransikan, dan kita mengorbankan uang yang jumlahnya relatif kecil dalam bentuk premi untuk berjaga-jaga. Apabila terjadi kerugian yang besar, kita tidak lagi perlu menyediakan uang yang besar untuk mengganti kerugian itu atau mendapatkan kembali aset itu. Nah, kenapa ini penting juga teman-teman? Kalau di kategori yang high frequency dan low severity yang sebelumnya kita bahas, karena high frequency maka kita punya pengalaman yang banyak karena sering terjadi, maka kita bisa melakukan estimasi dengan cukup akurat berapa besar agregat amount atau uang yang kita perlu sediakan untuk waktu tertentu untuk mengganti kerugian itu. Apalagi kalau setiap kerugiannya jumlahnya kecil, kemungkinan kita bisa mampu menutupi itu. Tetapi kalau frekuensinya rendah, jarang terjadi, maka kita nggak memiliki cukup data, cukup statistik untuk melakukan estimasi. Kita tidak, orang katakan, tidak memiliki law of large number yang memadai. Oleh karena itu, dari perspektif kita secara individual, maka yang terbaik adalah daripada kita berspekulasi, berjudi, lebih baik kita memindahkan risiko ini ke pihak lain, misalnya dengan melakukan asuransi. Artinya kita mengorbankan sejumlah uang kecil pasti kita bayarkan untuk ketidakpastian yang lebih besar daripada itu. Kita lanjutkan pada
kategori yang keempat di video berikutnya.